Gaya magnet. Pada beberapa abad yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu tersebut digantung dapat berputar, salah satu ujungnya selalu menunjuk arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetit atau magnet. Magnet berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang ada secara alami. Contohnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk magnet buatan bermacam-macam, berdasarkan sifat kemagnetannya. Magnet buatan dikelompokkan menjadi magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap permanen adalah magnet yang sifat kemagnetannya tetap terjadi dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, magnet yang terbuat dari baja. Magnet sementara adalah magnet yang sifat kemagnetannya tidak tetap atau sementara. Contohnya, magnet yang terbuat dari besi lunak. 1. Benda magnet dan benda bukan magnet. Berdasarkan kemampuan suatu benda menarik benda lain, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat dipengaruhi oleh magnet. Kekuatan pengaruh gaya magnet terhadap benda magnetik berbeda-beda. Berdasarkan kekuatannya, benda magnetik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda yang ditarik kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Contohnya, besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut benda paramagnetik. Contohnya, platina dan tembaga. Benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah disebut benda diamagnetik. Contohnya, timah, aluminium, emas, dan bismat. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dipengaruhi oleh magnet. Contohnya, kertas, kaca, plastik, PVC, dan karet. 2. Sifat-sifat magnet. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu, namun sifat kemagnetan tersebut dapat hilang. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan kekuatan magnet, antara lain magnet yang sering jatuh, magnet yang dipukul-pukul, magnet yang dipanaskan atau dibakar. Oleh karena itu, hindarilah hal-hal tersebut, agar sifat kemagnetan bertahan lama. Magnet juga memiliki sifat yang tidak dimiliki benda lain. Sifat-sifat tersebut antara lain gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Magnet mempunyai dua kutub. Kekuatan terbesar magnet pada kutub-kutubnya. Kutub senama magnet-magnet tolak-menolak. Dan kutub tidak senama tarik-menarik. Serta magnet selalu mengarah ke utara. A. Gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Paku yang terdapat di atas triplek menempel di sekitar magnet. Walaupun menghalangi magnet dengan paku, tetapi pengaruh gaya magnetnya masih dapat menembus triplek tersebut. B. Magnet mempunyai dua kutub. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Misalnya, magnet tersebut akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan magnet tersebut otomatis akan tetap mempunyai dua kutub. Magnet yang dipotong-potong disebut magnet elementer. C. Kekuatan terbesar pada kutub-kutubnya. Benda yang ditarik magnet akan menempel pada kutub-kutub magnet dan tidak menempel pada bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet paling besar terdapat pada ujung magnet atau kutub magnet.
D. Magnet selalu mengarah utara dan selatan. Kedudukan magnet akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Hal ini disebabkan karena bumi kita memiliki medan magnet. Seolah-olah ada batang magnet raksasa di dalam bumi yang kutub-kutubnya berada di kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Kutub yang senama tolak-menolak, sedangkan kutub tak senama tarik-menarik. Seperti kita ketahui bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub utara suatu magnet didekatkan dengan kutub utara magnet lainnya, akan saling tolak-menolak. Begitu pula dengan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan juga akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub utara suatu magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lainnya akan saling tarik-menarik. 3. Garis-garis gaya magnet. Magnet dapat menghasilkan suatu gaya. Gaya yang ditimbulkan oleh daya tarik magnet disebut gaya magnet. Adapun daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Luas medan magnet sejauh kekuatan magnet tersebut. Untuk melihat medan magnet, dapat kita lakukan dengan cara meletakkan sebatang magnet di bawah kertas, kemudian menaburkan serbuk besi di atas kertas. Serbuk besi tersebut akan berkumpul dalam medan magnet di sekitar ujung magnet tersebut. Medan magnet membentuk pola tertentu. Pola medan magnet tersebut disebut garis-garis gaya magnet. 4. Cara membuat magnet. Magnet dibuat dalam berbagai bentuk. Berdasarkan bentuknya terdapat beberapa jenis magnet, antara lain magnet batang, magnet ladam, magnet tapal kuda, magnet jarum, dan magnet silinder. Terdapat 3 cara untuk membuat bahan magnet menjadi magnet, yaitu gosokan, induksi, dan arus listrik elektromagnetik. A. Gosokan. Besi yang semula tidak bersifat magnet dapat dijadikan magnet. Caranya, besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Apabila magnet elementer besi telah teratur dan mengarah ke satu arah, dikatakan besi telah menjadi magnet. B. Induksi. Cara induksi adalah cara membuat magnet dengan meletakkan besi atau baja di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi atau baja akan terpengaruh atau terinduksi oleh magnet tetap sehingga menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet, sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. C. Elektromagnetik. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan arus listrik. Caranya, besi dan baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh aliran arus searah DC yang dihasilkan baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. 5. Penggunaan magnet. Kita sering menjumpai beberapa alat yang menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet digunakan pada berbagai macam alat, mulai dari alat yang sederhana sampai yang rumit. Berikut alat-alat yang menggunakan magnet. A. Pintu lemari es dibatasi oleh bidang magnet. Bagian sisi tepi lemari es ditarik oleh bidang magnet yang menahan pintu agar tertutup. B. Jarum kompas selalu mengarah ke utara dan selatan karena sifat kemagnetan. Jarum kompas adalah magnet kecil yang dapat berputar pada porosnya. C. Radio, tape recorder, dan televisi mengirimkan sinyal getaran listrik ke pengeras suara. Medan magnet membantu mengubah sinyal getaran listrik menjadi suara yang dapat didengar. D. Loudspeaker adalah alat pengeras suara yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Sinyal arus listrik diubah menjadi gelombang bunyi.
Arus yang lewat hanya satu arah. Gaya magnet akan menekan elektromagnetik dan keluar ke speaker. Arus yang lewat berlawanan akan menarik speaker, sehingga terjadi getaran. Getaran dari speaker menghasilkan gelombang bunyi. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak melalui penghantar. Energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan arus listrik. Muatan listrik yang mengalir adalah elektron. Aliran elektron arahnya berlawanan dengan arah arus listrik. Namun, besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan jumlah elektron yang mengalir. Banyaknya muatan listrik yang melalui penampang seutas kawat penghantar per satuan waktu dinyatakan sebagai kuat arus listrik. 1. Sumber arus listrik. Suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk mengubah satu jenis energi menjadi energi listrik disebut sumber arus listrik. Contohnya, baterai, akumulator dan generator. Sumber arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu sumber arus listrik bolak-balik AC, dan sumber arus listrik searah DC. Sumber arus listrik AC dihasilkan oleh dinamo arus AC dan generator. Adapun sumber arus DC dihasilkan oleh beberapa macam sumber arus searah. Misalnya, sel volta, elemen kering, baterai akumulator, solar cell, dan dinamo arus searah. Elemen dibedakan menjadi dua, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah elemen yang setelah habis muatannya tidak dapat diisi kembali. Contohnya, elemen volta dan batu baterai. Elemen sekunder adalah elemen yang setelah habis muatannya dapat diisi kembali. Contohnya, akumulator, aki.